Musso kemudian mengatakan bahwa Dita sangatlah cantik. BTS Kediri berbagi takjil. Ayo ke psikolog. Islam seharusnya tidak disebarkan di Korea. Hey yo, what's up guys? I'm So Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah guys, gimana sih kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang baik-baik aja? Aku harapkan seperti itu ya. Dan untuk hari ini kita akan ngebahas topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian gak ketinggalan informasi terbarunya, yuk buruan subscribe channel aku sekarang juga. Dan jangan lupa juga nih, buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut informasi selengkapnya. Nah guys, untuk berita pertama kita akan mulai dulu membahas tentang Dita Karang, yang mana visual dari Dita Karang itu dipuji oleh dokter spesialis operasi plastik di Korea. Jadi guys, dalam video YouTube Neo Region X Rudy Oppa, ada seorang dokter spesialis plastik surgery memberikan komentar terhadap foto Dita Karang. Untuk informasi saja, dokter tersebut bernama Choi Moon Sok, yang merupakan dokter dari Grace Owen Yang, operasi plastik di Korea Selatan. Dokter tersebut juga kemudian mengatakan bahwa dia rasa belum pernah melihat wanita cantik di Indonesia dalam kehidupan nyata, jadi tak sabar untuk melihat bagaimana foto-foto mereka. Nah, saat foto Dita Karang ditampilkan, Rudy kemudian bertanya sama dokter mengenai pendapatnya tentang Dita. Dokter Moon Sok kemudian mengatakan bahwa Dita sangatlah cantik dan memiliki kesan serta suasana yang lembut. Lalu ada kesan seperti idol dan juga ada kesan mewah. Setelah itu, Rudy menjelaskan kepada sang dokter bahwa Dita memanglah seorang idol K-pop. Ia juga berkata bahwa Dita memiliki keturunan kerajaan dari Bali dan sekarang aktif sebagai seorang idol. Tepatnya adalah menjadi member dari Secret Number. Nah, YouTuber itu kemudian menjelaskan bahwa Dita merupakan main member dari Secret Number yang sangat terkenal. Dan di foto kedua ini, mereka berpendapat bahwa garis yang memperlihatkan bahunya itu sangat seksi. Well guys, itu adalah pendapat dari dokter spesialis operasi plastik di Korea. Jadi dia juga mengakui bahwa Dita Karang di sini memiliki nuansa lembut dan juga punya kesan yang mewah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa visual dari Dita Karang itu memang dipuji. By the way, aku mohon maaf kalau kalian dengerin suara dangdut-dangdutan, karena tetangga aku emang suka gitu guys, suka putar lagu dalam volumenya yang besar. I'm so sorry for that, okay? Dan gimanakah pendapat kalian tentang topik yang satu ini? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan aku harap dengan adanya pujian dari dokter spesialis ini, Kak Dita Nuna kedepannya itu tidak lagi yang namanya insecure, apalagi dengan opini-opini buruk dari orang lain. Aku harap dia juga dapat lebih percaya diri di masa depan nanti. Di sisi lain ada juga kabar yang baik dan juga menyenangkan bagi para penggemar Secret Number, karena baru-baru ini para fans Secret Number atau yang dikenal dengan Lucky berhasil memenangkan voting untuk Special Ads Debut Anniversary in May. Karena adanya hal ini, Secret Number berhak mendapatkan special ads seperti ini. Usaha dari Lucky yang sudah bekerja keras banget untuk voting itu ternyata tidak sia-sia dan akhirnya terbayarkan. Sekali lagi, congratulations untuk hal yang satu ini. Dan sungguh ada kabar yang baik lagi dari Secret Number, karena mereka juga akan segera melakukan comeback. Kemungkinan mereka itu akan comeback di bulan Mei atau enggak di awal Juni. Kalau kalian sendiri, kapan nih mereka akan comeback? Apakah di bulan Mei atau di akhir bulan Mei atau mereka akan comeback di bulan Juni? Entar langsung aja komen di kolom komentar. Dan semoga saja untuk comeback Secret Number kali ini lebih sukses dari comeback yang sebelumnya. Dan guys, sekarang kita akan masuk ke berita yang kedua, yaitu tentang standar ganda yang terjadi di Indonesia terhadap para K-popers. Jadi di sini dapat kalian lihat ini adalah screenshotan. Nah, screenshotan ini menunjukkan tentang dua situasi yang sama, yaitu sama-sama berbagi takjil seperti itu. Yang atasnya ini adalah anime lovers, yang di bawahnya itu adalah K-popers, khususnya adalah para ARMY atau penggemar dari BTS. Dan coba kita baca pertama-tama bagaimana komentar dari netizen setelah melihat anime lovers berbagi takjil untuk berbuka puasa. Nah, komentar yang pertama ada yang bilang, dari sini kita belajar bahwa wibu tidak selalu menjadi babu. Nah, ini yang keren daripada saling roast anime, mending gini kan? Ini baru anime lovers yang berguna untuk masyarakat. Kapan lagi Mikey bagi-bagi takjil? Dan coba kita lihat bagaimana respon dari netizen setelah melihat bagaimana ARMY atau fans dari BTS berbagi takjil. Let's see one by one komentar dari mereka. Ayo ke psikolog. Kenapa harus ayo ke psikolog? Emang ada yang salah? Next. Rasido respect. Rasido respect artinya apa ya? Aku nggak tahu sih, nggak ngerti. Ntar kalau ada yang paham langsung aja komen. BTS-nya sendiri mungkin nggak tahu takjil itu apa. Kotaku nih, ancok ngisi-ngisiin uang Kediri ae. Ngisin-ngisin nih, ini apa artinya? Malu-maluin atau apa? I don't know about that. Mungkin ada yang tahu, entar langsung aja komen di kolom komentar. Intinya ini juga lagi menjadi topik perbincangan hangat, khususnya adalah bagi para netizen yang ada di Facebook dan juga Instagram. Banyak dari netizen di sini yang memberikan komentar buruk terhadap mereka dikarenakan berbagi takjil mengatasnamakan BTS. Jadi ada salah satu yang paling disorot di sini sama netizen sebenarnya, yaitu tentang namanya, BTS Kediri berbagi takjil. Banyak yang berkomentar seharusnya mereka itu tidak menggunakan nama BTS, tapi seharusnya menggunakan nama ARMY. Seperti itu.
Namun Nicinggu setelah aku telusuri lebih dalam lagi, ternyata untuk BTS.Kediri ini merupakan username Instagram dari fanbase BTS yang berada di Kediri. Dan kalau diperhatikan lebih jelas lagi, di sini itu sudah ada tanda titik. Jadi tanda titik ini menjelaskan bahwa ini merupakan username Instagram mereka. Namun balik lagi, tidak semua orang tahu dan pada akhirnya orang-orang menghujat mereka dan juga memberikan kritikan terhadap mereka dikarenakan mengatasnamakan BTS Kediri. Dan sekali lagi, yang memberikan kritikan kepada mereka itu bukan para ARMY ataupun para K-popers yang lain. No. That's not like that. Yang banyak memberikan komentar buruk sama mereka, ya you know lah ya siapa ya. Dan aku juga tidak mau membicarakan hal itu lebih dalam lagi tentang siapa yang memberikan hate comment. Intinya adalah dua situasi ini menunjukkan bahwa ada yang namanya double standard. Yang satunya itu mendapatkan pujian, sedangkan di saat K-popers di sini berbagi takjil atau apalah seperti itu, mereka itu mendapatkan kritikan. Menurut aku secara pribadi, ya aku paham sama kekeliruan yang ada di sini, yaitu tentang penggunaan nama BTS.Kediri. Tapi coba kita lihat bagaimana niat atau tujuan yang mereka lakukan. Di sini tujuan mereka atau niat mereka sudah baik, berbagi takjil. Dan kalian juga pasti tahu betapa besar pahala yang kita dapatkan di saat kita berbagi, terutama di bulan puasa, apalagi kepada orang-orang yang berpuasa. Itu banyak banget loh guys. Nah, kenapa sih kita itu tidak melihat bagaimana niat baik mereka saja? Kenapa kita itu selalu mencari celah kesalahan dari seseorang untuk dijatuhkan? Agak miris sih melihat hal ini gitu. Apalagi sampai ada yang memberikan komentar ayo ke psikolog, seolah-olah orang ini memiliki penyakit mental. Padahal sebenarnya mereka itu nggak punya loh guys. Kenapa sih harus berkomentar seperti itu? Itu benar-benar sangat melukai hati mereka loh. Mereka juga sudah melakukan hal yang baik tapi tetap juga dihujat. I don't know what's wrong in here. And how about your opinion? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan guys, untuk topik yang terakhir kita akan membahas tentang Islamophobia yang ada di Korea Selatan sana. Jadi baru-baru ini ada seorang YouTuber sekaligus TikTokers. Ini sebenarnya adalah sunbe aku di industri YouTube, khususnya adalah per K-popan. Namanya itu adalah Kak Puat. Jadi untuk Kak Puat ini sudah membahas tentang Islamophobia yang ada di Korea dan juga lagi menjadi topik perbincangan hangat di TikTokers. Nah, Kak Puat sendiri itu memberikan kepada kita bagaimana opini dari orang-orang Korea yang benar-benar nyata tentang bagaimana pandangan mereka terhadap Islam, seperti itu. Ini tuh bukan yang benar-benar kayak clickbait atau pengen mencari attention dari viewers Muslim. No, ini adalah yang benar-benar nyata gitu. Selama ini kan yang kita lihat di YouTube orang gitu ya kan, khususnya yang sudah ada translatannya, itu memberitahukan kepada kita bagaimana banyak orang Korea terpukau gitu sama Islam, ya enggak? Tapi ini adalah yang benar-benar real, bagaimana orang Korea itu berpendapat tentang Islam. Untuk Kak Puat sendiri, dia itu mencari kata pencarian tentang Islam menggunakan bahasa Korea juga, jadinya Islam. Habis itu terdapat banyak banget video, dan di sini Kak Puat itu ngambil salah satu video, dan di sana sudah banyak banget komentar-komentar mereka. Dan kalian tahu nggak sih komentar-komentar mereka itu kayak gimana? Coba kita lihat bersama-sama bagaimana komentar mereka ya. Please don't come to Korea Muslim. Jangan datang ke Korea Muslim. Next. Aku benci mereka dengan jenggot seperti itu dan juga memakai baju panjang yang berwarna putih. I hope that Muslim do not take root in Korea. Islam itu damai ketika tidak ada kekuatan di sana, tapi ketika kekuatan itu muncul, maka akan ada I just wish that all Muslim themselves would disappear. Mari kita pertahankan pemberian minyak babi terhadap semua makanan. Jika tidak, go to your country. It's really scary. I wish I didn't have Muslim. Aku berharap aku tidak punya Muslim. Go home, please. It's really scary and terrifying. Islam itself is madness. By the way, untuk informasi saja, ini sebenarnya bahasanya itu bahasa Korea, tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris ya. Sudah ditranslatekan ke dalam bahasa Inggris. Oke. Next, Islam should never spread in Korea. Islam seharusnya tidak disebarkan di Korea. Why are you looking for a prayer room in Korea? Hahaha. Kenapa kamu itu mencari ruangan beribadah di Korea Selatan? It is blessing from God to not be born in Islam. Jadi dia itu merasa terberkati loh, karena dia itu tidak lahir dalam Islam. The Islamic culture itself should not even be allowed to set foot in Korea. Jadi dia itu bilang bahwa Islam ini atau culture Islam itu seharusnya tidak menginjakan kaki di Korea atau tidak diperbolehkan menginjakan kaki di Korea. They should be kicked out of Korea. Individual religious freedom does not include Islam. That person is not citizen from my country. Well guys, tadi kita sudah melihat bagaimana komentar-komentar dari netizen Korea, dan ini juga membuat kita sebagai muslim sini juga pasti merasa tersakiti gitu. Apalagi kita sebagai seorang muslim banyak loh yang suka dan juga cinta sama Korea, ya nggak? Terutama dengan culture mereka, dengan music K-pop, dengan drama Korea, banyak banget orang-orang muslim di dunia ini yang jatuh cinta sama mereka.
Buktinya apa? Kalau sekarang kalian tuh ngelihat bagaimana YouTuber Korea yang menjadi mualaf, let's say kayak Daud Kim, di saat dia itu bilang, oh I'm mualaf, banyak banget orang-orang muslim dari seluruh dunia, nggak hanya dari Indonesia saja, tapi juga dari belahan-belahan negara yang lain itu suka sama dia dan juga memberikan support kepada dia, ya nggak? Tapi melihat bagaimana respon-respon dan juga komentar dari netizen Korea seperti itu, tentu kita sebagai seorang muslim juga agak nyesek ya melihat bagaimana komentar-komentar mereka seperti itu. Namun Cinggu, sebenarnya netizen Korea juga tidak dapat disalahkan sepenuhnya di sini. Karena apa? Karena ini itu merupakan perbuatan dari propaganda media-media barat. Kalian tahu nggak sih bahwa media-media barat itu kerap kali menggambarkan Islam ini sebagai hal yang buruk. Jadi nggak heran kalau banyak warga negara dari negara lain, khususnya adalah Korea Selatan, itu merasa bahwa Islam ini memang buruk. Karena otak mereka atau pikiran mereka itu telah dicuci oleh media-media barat. Dan jangankan Korea ya, kita saja sebagai orang Indonesia itu kerap kali dicuci pikirannya oleh media-media ini. Banyak banget yang sudah dijelekkan oleh mereka. Banyak banget tuh guys, aku kasih contoh. Korea Utara, Cina, itu juga menjadi korban dari propaganda media-media sana yang kerap kali menjelek-jelekan mereka. Banyak banget pemberitaan palsu yang menjelekkan tentang Cina, tentang Korea, banyak banget guys. Apalagi kalau kalian pahami dan juga perdalamkan tentang Korea Utara, ternyata Korea Utara itu tidak seburuk yang diberitakan oleh media-media. Banyak banget media yang memberitakan tentang Korea yang benar-benar buruk banget. Namun setelah ada turis yang sana dan juga merekam bagaimana kehidupan di Korea Utara, kita dapat melihat bahwa Korea Utara ternyata tidak seburuk yang dipikirkan ya. Korea Utara kehidupannya damai, tentram gitu guys. Aku kemarin lihat di salah satu video YouTuber, aku lupa banget. Ternyata kehidupan yang ada di Korea Utara itu berbeda banget dengan apa yang ditampilkan di media-media. Dan kalian pernah nggak sih baca berita tentang pembangunan masjid kalau nggak salah di kota Daegu yang juga diprotes? Pernah nggak baca berita tentang itu? Kalau belum pernah, kalian juga mungkin bisa nonton video aku yang itu. Aku soalnya sudah bahas. Ini menunjukkan bahwa memang ada Islamofobia di sana. Islamofobia ini menunjukkan bahwa ada beberapa orang di sini, tidak semua orang Korea seperti itu, yang menunjukkan bahwa mereka itu memang takut dengan Islam. Apalagi ya guys, kalau kalian mungkin sudah nonton film-film Korea kayak film Save Me, itu juga menunjukkan tentang adanya sekte-sekte sesat yang ada di sana. Jadi sekte sesat ini juga membuat banyak orang takut. Jadi ini juga menurut aku yang mempengaruhi kenapa banyak orang juga takut untuk mempercayai suatu kepercayaan. Lalu bagaimanakah pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Siapakah yang seharusnya disalahkan? Apakah benar-benar salah dari media? Nanti langsung saja. Ayamnya ribut banget serius. Guys, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung aja sampaikan di kolom komentar. I'm Sulky pamit. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan. I'm Sulky pamit. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan suka-suka untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye. Ayamnya rese banget serius.